Puji nama Tuhan, shalom. Yang semangat, shalom. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara, terima kasih buat kehadiran kita semua datang di tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan, karena tuntunan Tuhan. Dan saya percaya kita datang ke tempat ini mana kita sama-sama mau datang mengucap syukur sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kita Tuhan menjaga kita. Mari saudara, sebelum kita bersuka cita, sebelum kita menyembah Tuhan, saya ajak semua kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, ungkapan syukur kami yang terbaik kami berikan kepadamu pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh kembali terkumpul di tempat ini Bapa. Kami mau bersatu hati memuji Engkau, kami mau bersatu hati menyembah Engkau Tuhan. Kami meminta roh kesatuan hati dalam memuji, roh kesatuan hati dalam menyembah, satu roh Tuhan di tempat ini untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kau berkati kami di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tiada yang dapat membatasi kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya saat Engkau bekerja di tempat ini sama seperti Engkau bekerja buat saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah pada saat ini Bapa. Kami berdoa membawa ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya kuasa Roh Kudus bekerja buat setiap kami di tempat ini. Ada kesembuhan, ada pemulihan, dan pada saat ini kami terima sukacita, kami terima damai sejahtera, kesembuhan yang hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami mau nyatakan bahwa Kau Allah yang besar. Kami mau bersorak-sorak karena di atas pujian, atas penyembahan kami Tuhan, Engkau bertata Bapa. Jaga lindungi kami di tempat ini, sekeliling ruangan ini dengan kuasa darah-Mu, atmosfer surgawi memenuhi tempat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan. Sama-sama sepakat kita katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya jemput semua bangkit berdiri saudara. Allah kita Allah yang besar, amin. Kita mau lihat semua tangannya, lambaian tangan, sukacita buat Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat di tempat ini. Haleluya. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat, penuh kuasa. Tiada Allah seperti sekali lagi katakan Allah mana? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Haleluya, katakan sekali lagi. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang
saudara jemaat yang dikasih Tuhan. Saat ini saya mau mengajak semua kita datang bersama kepada Tuhan. Anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita saudara. Buka hatimu saudara. Kita mau datang bersyukur. Kita mau datang menyembah Yesus. Di atas pujian dan penyembahan. Tuhan berkata, kebesaran-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami mau datang mengucap syukur buat kebaikan.
Mari kita satu di dalam doa. Layaklah segala bangsa memuji dan memuliakan Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau yang telah memerdekakan kami, Engkau sudah menguduskan dan menyucikan kami Tuhan. Engkau melayakan kami, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang kudus dan yang Engkau pilih. Dan biarlah hari ini Tuhan, pada saat ini, malam ini, biarlah Engkau manifestasikan Roh Kudus-Mu untuk membebaskan, untuk memulihkan setiap hati kami Tuhan. Setiap mereka yang berseru kepadamu, biarlah Engkau mengangkat mereka kembali. Engkau menguatkan mereka kembali Tuhan. Berfirman atas kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, akan terjadi pemulihan saat ini juga. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan, ubahkan hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua jemaat kita bersama-sama berkata, amin. Oke, jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang di Gereja Karis yang baru pertama kali datang, yang baru 2 kali, dan yang sudah lama di sini. Tuhan memberkati kita semua. Tema kita minggu hari ini yaitu kutuk penghambat destiny Tuhan. Kita sudah 3 bulan lagi, maksud saya 3 minggu berturut-turut kita membahas tentang kutuk-kutuk generasi. Ini adalah minggu terakhir, saya akan menyampaikan kepada kita semua, kutuk penghambat destiny Tuhan. Saudara-saudara, kamu harus tahu dan kamu harus percaya bahwa setiap orang percaya maksud saya, setiap orang percaya dirancang untuk tujuan Allah yang, setiap orang itu melakukan pekerjaan yang baik. Rancangan yang sudah Tuhan sediakan. Sejak sebelum dunia dijadikan, sejak kita semua masih ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah merancangkan sebuah rancangan yang mulia atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupku. Kalau saya berkata seperti ini, siapa yang buat kursi ini? Ya, tukang kursi. Betul? Tujuan kursi diciptakan, dibuat oleh tukang kayu atau mebel untuk apa? Untuk duduk, benar kan? Bisa dipakai berdiri? Bisa, tapi bukan fungsinya. Kursi bisa dipakai tidur? Bisa, tapi bukan fungsinya. Tuhan ciptakan kita punya tujuan, punya fungsi yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik. Tapi apakah bisa berbuat dosa? Bisa, tapi bukan tujuan Tuhan. Amin. Manusia bisa melakukan kesalahan, bisa, tapi itu bukan tujuan Tuhan. Tujuan kita sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah mendesain kita untuk melakukan pekerjaan yang baik. Amin, saudara-saudara. Manusia, saya dan saudara diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, bukan untuk beramal. Kita buat kebaikan bukan untuk masuk surga, bukan. Kita melakukan kebaikan karena Tuhan sudah baik kepada kita. Karena kita pasti ke sana. Barang siapa yang percaya kepadanya. Amin. Kita buka dulu Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Yang sudah dapatkan katakan amin. Oke, kita baca 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini ciptaan, buatan Allah. Allah siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa kita diciptakan? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Artinya kita hidup punya tujuan. Saudara-saudara, tragedi terbesar dalam hidup manusia itu bukan kematian. Tetapi hidup tanpa tujuan. Kenapa demikian? Karena setelah kematian ada kehidupan. Jadi kematian itu bukan akhir segala-galanya. Cuma pertanyaannya setelah mati, kita ini mau hidup kemana? Ke surga atau ke neraka? Tergantung kita hidup sekarang ini bagaimana. Engkau hidup untuk tujuan Tuhan. Kita sudah banyak membahas tentang tujuan Tuhan di dalam pemuritan kita. Dari tahun kemarin, bahkan anak-anak yang baru ikut pemuritan lagi, kita bahas lagi ini. Tujuan Tuhan dalam hidup kita semua. Tapi saudara, ada banyak orang gagal menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Ada banyak faktor-faktor yang membuat orang gagal. Ada yang sudah di tengah jalan, stop, berhenti, tidak lanjut. Ada orang baru di garis start, sudah berhenti. Banyak faktor yang membuat orang tidak bisa mencapai garis finishnya Tuhan. Sampai-sampai di batu nisan dikatakan dalam mengakhiri pertandingan yang baik. Orang mati. Kalau di dalam Tuhan, kalau tidak. Paulus menuliskan kata-kata itu di suratnya bukan di saat dia sudah meninggal saudara. Masih dia hidup. Paulus berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Yaitu pertandingan iman. Saudara, hari ini engkau ada di gelanggang pertandingan yang mana? Pertandingan dunia atau pertandingan surgawi? Engkau ada di dalam rancangan Allah atau bukan? Kalau Anda ada di dalam rancangan Tuhan, jangan pernah berhenti. Apapun yang menghalangimu, jalan terus sampai selesai. Jadi ada banyak faktor yang bisa membuat orang itu gagal di tengah jalan. Sebagai seorang Kristen yang sejati. Banyak faktor, tapi malam ini saya hanya sampaikan 3 faktor utama yang bisa menghambat tujuan Tuhan di dalam hidupmu. Sorry. Salah satu pengaruh yang besar yang salah satu hal yang besar yang membuat kita tidak bisa masuk dalam destininya Tuhan, yaitu kutuk. Nanti saya bahas ada 3 kutuk besar yang bisa menghancurkan kita. Yang bisa membuat kita tidak bisa melanjutkan pertandingan iman. Tetapi ada 3 poin yang membuat kutuk itu bisa ada di dalam kita. Kita buka dulu di Amsal 26 ayatnya yang kedua. Amsal 26 ayatnya yang kedua. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Dikatakan kutuk itu tanpa alasan tidak akan kena. Tapi kalau ada alasannya pasti kena. Rencana Allah itu harus digenapi dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita semua. Rencana Allah harus digenapi di dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pendidikanmu, dalam pelayananmu. Itu harus terjadi rencana Tuhan di situ. Tetapi kutuk itu menghambat tujuan Allah, membuat engkau gagal. Yang membuat seseorang kehidupannya tidak stabil, kehidupan rohaninya maupun kehidupannya secara jasmani. Tidak bisa berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus karena masih ada kutuk. Kutuk generasi. Bahkan kutuk yang dia buat sendiri. Kutuk itu adalah akses
atau jalan iblis untuk menghancurkan kita. Jadi kalau ada kutuk hinggap di kepala kita, di hidup kita, itu jalannya iblis untuk bisa menghancurkan kita. Itu. Jadi ada banyak faktor yang bisa membuat manusia atau seseorang itu kena kutuk. Tapi saya hanya berikan 3 poin garis besarnya. Kenapa seseorang bisa kena kutuk? Poin yang pertamanya ialah karena masih menyimpan sakit hati. Saudara, sakit hati kalau terus-terus disimpan, lama-kelamaan akan jadi akar pahit atau luka batin. Orang yang luka batin dia tidak tahu kalau dia terluka, tetapi orang lain bisa lihat bahwa orang ini sedang terluka. Kita lihat dari mana? Saudara-saudara, suka menyimpan kesalahan, tidak mau mengampuni, suka berprasangka buruk dengan orang lain. Kita lagi ngobrol, dia pikirnya di sana, jangan-jangan saya yang dia cerita. Padahal bukan dia, suka berprasangka buruk, ya kan? Perkataannya selalu buruk kepada orang lain. Jangankan orang lain, ke dirinya sendiri selalu buruk. Matius 5 ayatnya yang ke-23 dan 24. Saya minta salah satu orang untuk bacakan kita dengan suara yang keras. Matius pasal 5 ayat 23 dan 24. Hei, Tuhan katakan, kalau kamu datang ibadah, kalau kamu datang untuk mempersembahkan pujian penyembahan, kalau kamu datang mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, kamu ingat, tapi seharusnya kamu harus sadar. Kalau kamu pernah atau sudah menyakiti orang lain atau kamu sendiri sudah terluka, tinggalkan dulu persembahanmu, berdamai dulu dengan dia. Artinya saudara, Tuhan itu melihat penyelesaian hati kita lebih penting daripada kegiatan rohanimu. Untuk apa kita kegiatan rohani melayani kalau masih menyimpan luka? Percuma saudara, percuma. Menyelesaikan yang ada di dalam hati kita itu jauh lebih penting dari semua kegiatan rohani yang kita lakukan. Karena luka batin itu akses utamanya setan untuk membuat kita jatuh dan hidup di dalam kutuk. Orang yang menyimpan sakit hati tidak akan pernah tenang hidupnya. Dibutuhkan kesadaran bahwa kita ini lagi sakit hati terhadap seseorang. Kita juga harus sadar kalau kita ini sudah menyakiti orang lain. Kita pergi kepada dia. Tapi ingat, bukan cuma sadar, bertindak. Untuk apa kita sadar? Sakit hati saya, tapi kita tidak pernah pergi dengan dia untuk minta maaf atau berdamai. Percuma kita sadar-sadar, tapi tidak ada tindakan di situ. Kita sadar dan kita bertindak, pergi ke dia. Tapi bukan saya yang salah, bukan soal benar atau salah, tapi apakah kau mau mengampuni atau tidak? Sulit saudara, sulit memang, mengampuni itu sulit. Tapi efek dari mengampuni itu besar. Tuhan berkata, barang siapa, kalau kamu mengampuni orang lain, maka Bapamu di surga akan mengampunimu. Kalau kau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapa di surga tidak akan mengampunimu. Amin saudara. Tuhan Yesus ketika disalibkan dia berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus pun bisa mengampuni loh. Di saat dia di atas kayu salib. Mengampuni itu kita sedang melumpuhkan dan membungkam mulut iblis. Kalau kita mengampuni orang, berat saudara, memang berat. Kenapa? Hati kita sakit. Tapi kalau kita sudah berani melangkahkan kaki yang pertama dan pergi, pasti bisa. Karena ada kekuatan di situ. Jadi mengampuni itu punya kekuatan untuk membuka akses kerajaan Allah turun dalam hidupmu.
Kalau kita sadar, kita bertindak, pergi berdamai, mengampuni, harus terjadi rekonsiliasi di situ. Harus terjadi pemulihan, saudara. Ya, saya berdoa untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang masih menyimpan luka, hari ini Tuhan memberikan kau kekuatan. Berdamai dengan orang, siapapun yang sedang ada di dalam hidupmu itu. Kau pasti bisa. Justru itu ada banyak orang tidak bisa bertahan lama dipakai Tuhan. Saudara, ini alasan kenapa banyak orang tidak pernah bertahan dipakai Tuhan dalam pelayanan. Waduh, karena dia tidak jaga hatinya, saudara. Dia tidak mau mengampuni. Dia mengampuni, tapi dia masih ingat-ingat terus itu orang itu. Itu bukan mengampuni, itu mati suri itu. Sedikit-sedikit ingat, sedikit-sedikit tidak. Kalau lagi baik hati kita tidak ingat, kalau lagi tidak enak hati kita ingat semua kejadian yang buruk. Artinya kita luka di dalam batin kita. Saudara, semua pelayanan dimulai dari hati yang bersih. Tuhan tidak tertarik dengan masa lalumu yang buruk, apalagi masa lalumu yang baik. Oh, dulu saya pernah pelayanan, dulu saya seperti ini. Tuhan tidak lihat yang dulu, Tuhan lihat sekarang kau melayani atau tidak. Tuhan lihat sekarang apakah hubunganmu dengan Tuhan bagus atau tidak. Jangan cerita yang dulu, orang cuma tertawakan kau. Dulu pernah melayani, sekarang tidak. Jangan kau cerita, tiada gunanya. Cerita tentang dulu. Mari kita cerita sekarang dan cerita masa depan. Di dalam Kristus. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja, sekalipun masa lalunya buruk. Bisa, saudara. Jadi alasan kenapa orang tidak bisa bertahan dalam pelayanan, karena sakit hati. Dalam pelayanan coba tersinggung. Saya so timur datang ke gereja sini. Kenapa? Tersinggung saya. Kau pindah ke gereja lain, di sana kau tersinggung, kau keluar lagi. Kau pindah lagi cari gereja yang lain, kau tersinggung, kau keluar lagi. Kenapa? Karena sakit. Hati harus diselesaikan. Supaya biar kita disenggol orang, kita tidak terluka. Amin, saudara. Saya juga dulu produk dari sakit hati. Tapi ketika saya tahu kebenaran, dulu saya kalau naik motor, jangankan disenggol sampai jatuh, senggol sedikit saja biar tidak jatuh, kita maki-maki itu orang. Sekarang naik motor, biasa ada istri saya lihat, naik motor, sudah diserempet, saya cuma senyum makan. Orang yang mau marah, langsung senyum juga. Kita kalau senyum dengan orang yang mau marah itu tidak jadi marah, saudara. Kenapa? Ada senyum. Senyum ini bisa membuat hati orang luluh loh, sekalipun dia mau marah. Saya berkali-kali seperti itu. Di tikungan, kadang saya yang salah, kadang itu orang juga salah. Dia mau marah, saya langsung senyum makan. Maaf Pak, saya lihat mukanya tadi ganas itu. Tiba-tiba, oh iya tidak apa-apa. Ternyata ada kuasa di balik senyuman, saudara. Bukan senyum Pepsoden, tapi senyum Kristus. Jadi jangan pelit-pelit senyum, saudara-saudara. Sekalipun kau dibuat orang tidak enak hati, coba untuk bersenyum dengan dia. Saya mengasihimu. Wah, itu luar biasa loh. Kau pun tadi yang mau marah, kau juga tidak jadi marah. Gitu. Sakit hati adalah pembunuh iman. Jadi sakit hati itu membuat kita tidak bisa percaya diri. Amsal 27 ayatnya yang ketiga. Silakan seorang juga bacakan. Amsal 27. Amsal 27 ayatnya yang ketiga. Itu dia. Batu itu ada beratnya. Amin. Pasir juga ada beratnya, tetapi yang lebih berat itu orang yang sakit hati terhadap orang bodoh. Artinya begini saudara, orang yang sakit hati itu Amsal ibaratkan, dia itu jalan sambil pikul batu di atas pundaknya. Makanya Amsal katakan sakit hati membungkukan tulang. Stres kita, jalan tiap hari dengan penuh sakit hati.
Biar uang banyak di kantong, tetap juga tidak bisa senyum. Kenapa? Hati kita. Amsal katakan jagalah hatimu, bukan jaga hartamu, bukan jaga pasanganmu, jaga hatimu. Bukan jaga anakmu. Kenapa saudara? Kita bisa jaga anak kita, pasangan kita itu terbatas. Dia ada di rumah, ya kan yang sudah nikah maksud saya. Dia ada di rumah ketemu dengan kita tiap hari, taruh 8 jam, begitu pergi kerja di luar. Kita tidak bisa lihat dia, tapi kita bisa jaga hati kita untuk tidak berpikiran yang aneh-aneh tentang pasangan kita. Jaga hatimu, ya kan? Dia asik-asik di sana kerja, tidak bawa apa-apa. Kita so curiga, jangan selingkuh. Hatimu bermasalah. Anak kita di rumah mau pergi sekolah, kita berpikir jangan pi mencuri deh ini. Jangan buat yang aneh-aneh. Hatimu bermasalah. Ingat, kalau kita sudah jaga hati kita, Tuhan akan jaga anak kita, Tuhan akan jaga pasangan kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan dia. Jangan takut. Yang kau fokuskan itu jaga hatimu. Supaya tidak terluka. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa seseorang bisa kena kutuk? Karena dia mementingkan dirinya sendiri. Ternyata mementingkan diri sendiri itu juga tidak bagus, saudara. Mementingkan diri sendiri adalah akar dari setiap permasalahan yang terjadi. Mau di gereja, mau di sekolah, mau di tempat kerja. Kalau kita egois pasti bermasalah terus dengan orang. Keegoisan, kesombongan, itu orang-orang yang suka mementingkan dirinya sendiri. Saudaraku, keinginan manusia itu tidak akan pernah habis. Sekalipun tiap hari kau penuhi, kau turuti, besok ada keinginan yang baru. Kau sudah dapat itu, besok ada keinginan yang baru. Manusia tidak bisa dipuaskan. Coba kita ganti keinginan kita dengan keinginannya Tuhan. Lebih bagus, lebih asik, lebih enak. Tuhan akan memuaskan hasrat kita. Saudara, di hati kita ini ada satu ruangan kosong yang tidak bisa diisi dengan apapun. Sekalipun materi, sekalipun cinta, sekalipun seks, sekalipun narkoba, tidak bisa. Hanya bisa diisi oleh Kristus. Orang pakai narkoba, habis 1 juta, dia fly, teler, begitu sadar, stres ulang. Habis lagi 1 juta, beli narkoba. Tidak bisa, saudara. Narkoba tidak bisa memuaskan hasrat kita. Pasangan kita pun tidak bisa memuaskan hasrat kita. Dalam keadaan baik-baik saja kita senang, dalam keadaan tidak bagus kita bisa bertengkar. Kita jenuh di rumah, kita coba jalan-jalan ke mall, duduk nongkrong dengan teman di kafe dimanapun. Senang kita, bisa senang. Tapi begitu pulang ke rumah galau lagi, stres lagi, suntuk lagi. Kenapa? Karena tidak ada Yesus di situ. Isi kok hatimu dengan Yesus. Berdoa, baca Alkitab, pujian penyembahan. Kau akan tetap tenang, saudara. Pasti. Amin. Kalau hidup kita mau mengalami terobosan, iman, pengharapan, kasih, karakter, karunia-karunia kita itu meningkat, naik level, stop baku bantah dengan Tuhan. Saudara-saudara, hari ini, mulai hari ini, stop baku bantah dengan Tuhan. Stop baku bantah dengan pendeta, apalagi pendetamu. Belajar untuk tunduk dengan otoritas pemimpin. Belajar untuk tunduk dengan otoritas Tuhan. Jangan baku bantah. Kenapa? Orang kalau baku bantah terus dengan Tuhan, tidak akan pernah berubah hidupnya. Begitu-begitu saja. Kalau dia baku bantah dengan Tuhan, pasti dia baku bantah dengan pendetanya itu. Amsal 30 ayat 15. Amsal 30 ayat 15. Kita baca sama-sama ayat ini. Amsal 30 ayat 15. 3, 2, 1. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Ayat selanjutnya dikatakan, dunia orang mati dan rahim yang mandul. Bumi yang tidak pernah puas dengan air dan api yang tidak pernah berkata cukup. Saudara-saudara, Amsal mengibaratkan orang yang suka mementingkan diri sendiri itu seperti lintah. Tahu lintah? Lintah itu egois, apalagi lintah darat. Itu parah itu. Tahu lintah darat? Apa itu lintah darat?
Lintah darat itu rentenir itu. Alkitab mengatakan orang yang suka mementingkan diri sendiri itu seperti lintah. Saudara tahu lintah itu sekali nempel di kulitmu itu dia tidak akan pernah lepas. Sampai dia gembung. Kenapa? Dia isap darah. Lintah itu makanannya darah. Oleh hewan-hewan lain kan ada makan daging, makan sayur-sayuran. Dia makan darah. Itu lintah itu berbahaya saudara. Lintah punya anak. Anaknya ada 2 perempuan. Siapa namanya? Untukku dan untukku. Seharusnya untukku dan untukmu. Selalu saya. Saya terus. Tidak pernah untuk kau, untuk dia, untuk kau. Orang yang egois hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia mau melakukan pekerjaan asalkan hatinya senang. Selalu motivasinya salah. Kalau saya dapat untung, saya mau kerjakan. Kalau dia sudah dapat untung, dia cari untung yang lain untuk dia. Biar temannya tidak makan, bodoh amat. Yang penting saya kenyang. Lintah seperti itu. Punya anak namanya untukku dan untukku. Sebenarnya kan, siapa bagusnya? Jangan sampai salah nama ini. Nah, dia punya nama, harusnya pas ada adik kakak. Si Tina dan si Nani, harusnya begitu. Kalau saya punya anak, masa saya kasih nama? Anak pertama Tina, anak kedua Tina. Jadi orang yang mementingkan diri sendiri itu bisa juga, bukan bisa juga. Ini poin kedua, kenapa seseorang itu bisa kena kutuk. Karena dia suka mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, datangnya kutuk itu karena dosa. Alasan orang kena kutuk karena dosa. Baik itu dosa dari leluhurnya, orang tuanya maupun dosa dari dia sendiri yang dia lakukan pada hari ini atau kemarin atau selama hidupnya. Orang yang jatuh di dalam dosa bukan karena dia mau melakukan. Ingat, orang jatuh dalam dosa bukan karena dia mau, tapi karena ada kesempatan. Kata Bang Napi, kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kata Bang Napi. Jadi untuk tidak jatuh di dalam dosa saudara-saudara, buatlah dirimu sibuk dengan Tuhan. Semakin engkau sibuk dengan Tuhan, maka engkau tidak punya waktu untuk bikin dosa. Amin. Ya kan, kalau kau duduk di hadirat Tuhan, kau jalan, terus kau merasakan terus hadirat Tuhan, dosa tidak bisa datang, kau tidak bisa terpengaruh saudara. Tapi coba kalau otakmu lagi kosong, ya kan duduk-duduk kosong menghayal, mulai pikiran-pikiran cabul masuk, mau muncul pikiran-pikiran jahat. Apa yang saya bikin ini? Siapa lagi saya sakit ini? Kenapa? Karena tidak di dalam hadirat Tuhan, tidak berdoa, tidak baca Alkitab. Saudara-saudara, dosa itu harus diakui, bukan disembunyikan. Kalau kita mau sembuh dari dosa, dosa itu harus diakui. Dosa membuat kita itu terpisah dari Allah. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan seperti ini. Bukan tangan Tuhan itu kurang panjang mau menolong kita. Bukan telinganya itu tidak bisa mendengar seruan doa kita. Tapi yang menjadikan kita terpisah dengan Allah itu karena dosa kita. Karena tangan kita itu cemar. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengaku, 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9 dikatakan begini firman Tuhan. Kalau kamu setia dan adil, kalau kamu mengaku dosamu, ingat, mengaku. Datangnya pengakuan dari mana? Sadar. Sadar saya ini berdosa dan bukan cuma sadar, kita harus mengaku. Roma 10 ayat 10, dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, kita diselamatkan. Kalau cuma sekedar percaya, mulut kita tidak pernah mengaku Yesus Tuhan, enggak bakalan selamat juga kita. Jadi hati dengan mulut itu harus satu arah, harus sinkron saudara. Jangan juga mulutmu katakan kebenaran, hatimu jahat. Jadi kalau ada 3 hal ini di dalam hidup kita, atau kita masih lakukan, kutuk itu bisa hinggap dalam hidup kita. Kutuk generasi itu. Saya bagikan 3 kutuk besar. Yang pertama kutuk penyembahan berhala. Kutuk ini turun sampai 4 generasi. Kutuk penyembahan berhala itu turun sampai 4 keturunan. Ulangan pasal 20 ayat 4 dan 5. Jangan ada Allah lain
di hadapanmu, dan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembahnya, sebab Allah itu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kejahatan. Orang tua atau bapaknya di situ kepada generasi sampai generasi yang ketiga dan yang keempat. Penyembahan berhala. Kalau dulu itu orang suka pergi dukun, sekarang juga masih ada orang suka pergi dukun. Katanya orang pintar, tapi dukun tidak pernah sekolah. Pintarnya dari mana? Yang datang orang bodoh. Kalau kamu mau cari orang pintar di universitas sana, di Unta sana, banyak orang pintar sana. Di kampus-kampus itu orang cerdas. Jangan pergi ke dukun. Dukun saja tidak sekolah, tidak tamat SD. Baru kita bilang dia orang pintar. Kita datang, kita bodoh. Penyembahan berhala, sembah patung. Tapi kalau sekarang sudah kurang orang-orang menyembah berhala, tapi ada berhala modern. Apa yang kau sembah, sesuatu engkau cintai, engkau luangkan waktumu lebih banyak daripada kau luangkan waktumu untuk Tuhan, itu penyembahan berhalamu. Itu berhalamu. Berhalamu itu bisa pasanganmu, berhalamu bisa hobimu, berhalamu itu bisa HP yang kamu pegang sekarang, 24 jam pegang HP tapi pegang Alkitab tidak pernah. Itu berhala juga. Hobimu. Jam 5 harus ibadah, tapi di jam 5 kau mau main futsal, itu juga berhala. Kalau kau lebih pentingkan itu olahraga dibandingkan ibadah. Alasan kenapa banyak keluarga bermasalah, alasan kenapa banyak pekerjaan bermasalah, keuangan bermasalah, hubungan bermasalah, karena ada kutuk generasi ini, saudara. Iblis merusak banyak keluarga melalui kutuk. Kita tidak tahu kita nenek ini menyembah berhala atau tidak, kita kan tidak tahu toh. Habis papa kita, mungkin nenek kita masih kenal. Tapi orang tua nenek kita tidak tahu hidupnya bagaimana. Sedangkan dulu kan semua orang-orang kan kebanyakan kepercayaan animisme. Tidak ada agama. Ya pasti menyembah berhala lah. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus datang untuk melepaskan dan membebaskan kita dari kutuk. Makanya Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Amin saudara. Yang kedua, kutuk perzinahan. Kita sudah banyak bahas tentang kutuk ini. Kutuk perzinahan ini turun sampai 10 keturunan, sampai 10 generasi. Itu kutuk perzinahan. Jadi kalau ada orang yang berzina, dia hamil di luar nikah, maksudnya orang tuanya atau neneknya atau leluhurnya, kemungkinan dia dihamili atau dia menghamili. Itu kutuk perzinahan. Kita kan kemarin kan sudah bahas tentang Daud. Dia sampai generasinya yang keempat, itu dosanya kan sama, tidak beda. Perzinahan. Gitu. Tapi pertanyaannya, dosanya Daud ini turun dari siapa? Kan gitu. Apakah betul dari kutuk 10 generasi ini dosa perzinahan? Itu kita mau lihat itu. Kita harus benar-benar lihat dari Alkitab. Betul atau tidak? Supaya jangan dipikir, apa pendeta mengada-ngada ini. Dosa perzinahan 10 keturunan ini. Kita lihat, kitab Rut. Rut pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Rut pasal 4 ayatnya ke-18. Ayo satu orang bacakan dengan suara keras, yang lain bisa perhatikan ini. Rut pasal 4 ayat 18, 19, 20, 21 sampai 22. Hitung ada berapa generasi di sini? Pertama Peres, terus Hesron, ada Ram, Aminadab, ada Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud. Ada 10 keturunan. Pertanyaannya, Peres ini anaknya siapa? Peres ini anaknya siapa? Peres ini anaknya Yehuda, bapak leluhurnya Daud. Mereka punya bapak leluhur namanya Yehuda. Karena Daud dari suku Yehuda. Kita lihat dosanya Yehuda. Apa yang dia lakukan sampai Daud bisa berzina?
Kejadian 38. Kejadian 38 ayatnya yang ke 6, mulai dari 6. Ini banyak, tapi kita tidak baca semua karena waktu tidak cukup. Kita baca potong-potong ini, sepanggal-sepanggal. Kejadian 38, perhatikan saudara, saya akan bacakan mulai dari ayat 6. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Di sini perikopnya Yehuda dan Tamar. Jadi tokoh utamanya Yehuda dan Tamar. Itu. Yehuda punya anak. Dia carikan istri namanya Tamar, istrinya anaknya namanya Tapi karena dia jahat, Tuhan bunuh. Jadi Tamar sudah jadi janda. Gitu. Kemudian ayatnya yang ke-13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuanya sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Jadi dia tahu kalau bapaknya mau lewat ini. Licik. Daud itu mengambil Batseba dengan kelicikan. Dia bunuh Uria. Dari mana dia tahu hal licik itu? Dari mamanya Tamar. Mamanya lagi. Nenek moyangnya. Gitu. Si Tamar ini. Ayatnya yang ke-16. Ayat 15, Ketika Yehuda melihat dia ini maksudnya Tamar. Disangkanya dia seorang perempuan sundal. Karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan itu yang di pinggir jalan itu. Serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Dia tidak tahu ternyata Tamar menantunya karena dia tutup mukanya. Gitu. Saya lanjut lagi di ayat 18. Bagian B. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampiri perempuan itu. Mengandunglah daripadanya. Lompat di ayatnya yang ke-27. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya. Lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmizi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ayat 29. Ketika anak itu menarik tangannya kembali keluar, saya ulang. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Itu dia, asal usul dosanya Daud. Kenapa Daud bisa berzina? Padahal dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kenapa perzinaannya itu juga dilakukan dengan licik? Diambil istri orang terus dibunuh suaminya. Karena dosa dari Yehuda dan Tamar. Tamar itu licik. Dia tidur dengan papa mantunya. Dia tutup mukanya supaya tidak ditahu. Yehuda karena istrinya juga sudah meninggal. Dia bilang tidak ada lagi nih. Dia pergi dengan perempuan sundal, maksudnya perempuan pelacur. Tapi dia tidak tahu kalau itu adalah mantunya. Makanya di keluarga Daud juga terjadi hubungan seks saudara. Karena itu, karena dari orang punya leluhur, Yehuda dan Tamar. Itu dosa perzinahan saudara-saudara. Yang dilakukan Daud berasal dari dosa yang dilakukan oleh leluhurnya. Itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Kutuk perkataan. Seringkali kita tidak bisa jaga mulut kita ini. Saudara-saudara, kutuk perkataan itu diturunkan tanpa batas. Oh, luar biasa. Mengerikan. Kalau kutuk perzinahan sampai 10 keturunan. Kalau kutuk Taman Eden, ada lagi kutuk Taman Eden, saudara. Ada kutuk penyembahan berhala hanya sampai 3-4 keturunan. Tapi kutuk perkataan ini turun tanpa batas. Apa yang Anda hidupi hari ini itu adalah hasil dari perkataanmu kemarin. Apa yang kau akan hidupi besok itu adalah hasil dari perkataanmu hari ini. Hati-hati dengan kau punya mulut. Hati-hati dengan perkataanmu. Kalau kau selalu berkata saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya bodoh, selamanya kau akan bodoh, selamanya kau tidak akan pernah bisa. Amin saudara. Tapi kalau kau katakan, hari ini saya belum bisa, tak bisa mau belajar sampai saya bisa. Maka kuasa dari mulutmu akan keluar. Maka kau pasti akan bisa. Jadi hati-hati dengan mulut. Kejadian pasal 9 ayat 18 dan 25. Saudara bisa catat.
tapi saya tidak baca karena ini panjang sekali. Saya ceritakan saja kisahnya. Ini adalah kisahnya Nuh. Ketika selesai air bah, Nuh itu menjadi petani anggur. Orang pertama yang bertani anggur itu Nuh. Yang mabuk pertama juga itu Nuh. Dia mabuk sampai telanjang, saudara. Itu. Ketika dia mabuk, dia punya anak Sem, Ham, dan Yafet. Ham, anak terakhir datang. Dia lihat papanya itu mabuk sambil telanjang, tidak berbusana. Tapi salahnya dia tidak ambil kain dan tutup. Dia pergi cerita sama kakak-kakaknya. Kita punya papa, mabuk sampai telanjang. Mungkin dia tertawakan, saudara. Tapi Sem dengan Yafet dia ambil kain, dia tidak bikin seperti Ham. Dia ambil kain, tapi jalannya mundur. Kalau dia tutup papanya, dia tidak mau lihat karena dia menghormati papanya. Ham tidak menghormati papanya. Ketika Nuh bangun, dia tahu apa yang dilakukan Ham, maka Nuh mengutuki Ham. Kejadian pasalnya 9 ayatnya yang ke-25. Kemudian Nuh berkata, terkutuklah Ham, bapa orang Kanaan, maka dia akan menjadi hamba selama-lamanya. Menurut pakar sejarah Alkitab, keturunan Ham itu di tanah Kanaan, kemudian mereka bermigrasi sampai ke Afrika. Orang-orang Ethiopia. Afrika itu negara yang kaya, tetapi mereka adalah orang termiskin di dunia. Sakit penyakit ada di sana. Kenapa? Karena dari kutuk perkataan. Bayangkan sudah berapa ratus ribu tahun yang lalu. Masih terjadi sekarang. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Kalau kau berkata dengan orang lain, atau kau berkata dengan dirimu sendiri, jangan sampai kau katakan dirimu bodoh, maka kau akan bodoh selamanya. Saudara-saudara, tapi puji Tuhannya begini, kamu melihat semua hamba-hamba Tuhan yang banyak dipakai Tuhan dalam perkataan profetik itu berasal dari Afrika. Kenapa, saudara? Ya kan? Banyak hamba-hamba Tuhan yang melakukan mujizat melalui perkataan profetik itu dari Afrika. Karena mereka sadar perkataan kita punya kuasa, saudara. Tuhan pakai mereka secara luar biasa melalui perkataan mereka, orang disembuhkan, terjadi mujizat itu dari mulut. Perkataan profetik itu adalah perkataan firman Allah yang penuh kuasa yang keluar dari mulut kita, saudara. Hati-hati dengan mulutmu. Mulut kita ini bisa membangun dan bisa meruntuhkan orang lain. Mulut kita bisa menyakiti dan menyembuhkan orang lain. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Cara untuk mematahkan kutuk perkataan ini, perkatakan firman setiap hari. Kalau kau bisa makan 3 kali sehari, kenapa kau tidak mau baca Alkitab 3 kali sehari? Ya toh? Tidak punya alasan, jangan pakai alasan. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3, wah hampir selesai ini. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Kamu mau melihat hidupmu bagus? Kamu mau lihat pekerjaanmu diberkati Tuhan? Kamu mau lihat kerohanianmu naik? Kau mau lihat kau punya pelayanan naik juga? Perkatakan firman Tuhan. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Daripada kau sibuk ceritakan orang, mending kau sibuk ceritakan Tuhan kepada orang lain. Itu kan lebih bagus. Ada seseorang yang seharusnya sudah naik level kerohaniannya. Ada orang yang sebenarnya sudah naik bertahun-tahun. Tapi karena mulutnya dia tidak jaga, makanya dia begitu terus dalam pelayanan. Tidak meningkat. Rohaninya begitu-begitu saja. Sudah mengalami mujizat, sudah lihat Tuhan, tapi tidak pernah bisa naik karena mulutnya, saudara. Tuhan tidak bisa percayakan kuasanya kepada orang yang mulutnya ember. Tuhan tidak bisa percayakan kuasa yang besar kepada orang yang mulutnya suka berkata-kata yang khawatir, negatif. Tidak bisa. Sekalipun kau lihat Tuhan. Tuhan hanya percayakan orang yang mau jaga mulutnya. Kuasa Tuhan ada di situ. Kenapa seseorang tidak bisa dipakai Tuhan? Karena dia tidak bisa jaga mulutnya, saudara. Amsal 18 ayat 20, 21.
Mulut orang dikenyangkan oleh hasil lidahnya. Terus dikatakan ayatnya ke-20. Kok saya lupa ya. Kita baca sama-sama. Amsal 18 ini. Ayat ini bagus. Ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kalau kau mau melihat hidupmu diberkati Tuhan, perkatakan yang bagus untuk dirimu. Tidak ada ruginya kok. Kau tidak bayar, tidak ada potong pajak. Kau memperkatakan firman untuk dirimu sendiri. Matius pasal 12 dikatakan begini. Setiap perkataan yang sia-sia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua perkataanmu Tuhan catat. Ada malaikat Tuhan yang suka baca catat kita punya perkataan. Ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan, perkataan kita akan kita tanggung. Jadi hati-hati bicara. Perkataan selalu tidak baik, khawatir, cemas, kotor, sembrono, perkataan sia-sia, mulut gosip, suka mengkritik, tukang protes. Satu waktu kau akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan perkataan itu. Lebih baik kau katakan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau lihat pekerjaan kita diberkati saudara, keluarga kita mau dipulihkan, pelayanan kita bisa naik, bisa meningkat, Tuhan bisa percayakan kita dengan sesuatu yang besar. Pertama, kita harus jaga mulut. Harus jaga mulut. Perkatakan firman. Patahkan setiap kutuk perkataan yang ditujukan kepadamu. Baik dari generasimu maupun dari orang yang suka mengutukimu, berkata yang tidak bagus tentang dirimu. Perkatakan firman Tuhan, patahkan kata-kata yang kotor. Patahkan kata-kata yang tidak bagus yang orang lontarkan kepadamu. Dengan firman Tuhan, maka kau akan lihat berkat-berkat Allah itu mengalir atas dirimu, atas diriku, atas diri kita semua. Jadi saudara, jangan menyimpan sakit hati. Ampuni orang yang sudah menyakitimu. Jangan mementingkan diri sendiri. Stop bikin dosa. Jangan suka baku bantah dengan Tuhan. Mari kita berdoa supaya kutuk-kutuk penyembahan berhala itu putus. Kutuk perzinahan diputuskan. Kutuk perkataan itu diputuskan dari diri kita semua. Ayo saudara, kita bangkit berdiri. Mungkin bisa bantu saya untuk menyanyi. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berikan hati kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu.
kehidupan kami Tuhan. Mulai pada saat ini kami mau perkatakan bahwa Engkau baik. Mulai pada saat ini kami mau perkatakan dalam hidup kami Tuhan bahwa kebaikan-Mu turun-temurun dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami untuk senantiasa terus menaruh hidup kami, pikiran kami, pendengaran kami, perkataan kami, bahkan penglihatan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Singer boleh maju ke depan. Yang diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur, persembahan kita ada di depan. Kita akan pujian besarkan nama Tuhan. Shalom. Apakah sudah mengantuk? Masih semangat? Oke. Serius masih semangat ini? Berikan kemuliaan untuk Tuhan dulu. Lebih meriah lagi. Oke, terima kasih jemaat Tuhan. Kita dengarkan pengumuman. Pertama, hari Senin itu ada pemuritan. Yang mau ikut pemuritan juga boleh, siapa saja boleh ikut pemuritan. Itu hari Jumat jam 7 malam. Ada pergeseran waktu komsel karena Bapak Yetmi meminta untuk bisa komsel di rumahnya, tapi komselnya hari hari Kamis. Jadi komsel kita majukan ke hari Kamis di rumahnya Pak Yetmi, itu Jalan Tanjung Harapan Pak. Nah, untuk letaknya juga saya belum tahu di mana, tapi nanti kita telepon gitu ketika sudah ada di Tanjung Harapan. Nanti Pak Yetmi akan tuntun kita ke rumahnya gitu. Jadi komsel kita digabung dulu, kita akan ke rumahnya Pak Yetmi untuk komsel bersama-sama. Jadi hari Jumat ada doa puasa di tempat ini jam 7 malam. Hari Sabtu latihan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Teman-teman yang mau melayani, siapa saja yang mau silakan. Kita sama-sama belajar untuk melayani, dididik, dibina, sama-sama diarahkan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Hari Sabtu kita ketemu lagi jam 5 sore di tempat ini. Oke, kemudian ada tambahan hari tanggal 4 Paskah gitu. Jadi hari Jumat ada ibadah Jumat Agung kita di tempat ini jam 5 sore. Terus besoknya kita akan pergi untuk Paskah, kita akan menginap, kita ke pantai. Gitu, kita ke pantai. Pasti bingung kan pantai mana? Pantai ini banyak ini. Gitu.
masih saya bisa mau bicarakan lagi pantainya di pantai mana ini. Soalnya kita tentukan di pantai Bonebula, tapi masalahnya di sana tidak ada kamar mandi di sana. Gitu. Nanti perempuan jadi kendala untuk buang air kecil. Kalau laki-laki mah di mana saja bebas. Itu kendalanya perempuan. Gitu. Untuk mandi juga kan, semua kan butuh mandi karena hari Minggunya tanggal 4 kita ada ibadah badan di sana. Gitu. Nanti diumumkan lagi minggu depan untuk final checknya. Gitu. Oke, itu saja. Tambahan. Untuk ibadah Paskah nanti hari Minggu tanggal 4 diwajibkan untuk teman-teman Bapak Ibu Saudara-saudara bisa berpartisipasi. Kita akan patungan berapa saja yang saudara mau berikan untuk konsumsi kita, tidak jadi masalah. Tuhan akan memberkati berapapun yang saudara-saudari berikan. Itu saja penyampaiannya. Tuhan Yesus memberkati. Undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersyafaat. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih sayang dan penyertaan. Kuduskan mulut kami, hati pikiran kami, karena kami mau bersyafaat Tuhan. Kami berseru kepadamu membawa bangsa kami. Negara kami Indonesia, kota kami, kota yang kami cintai, kota Palu. Kami terus berdoa merindukan lawatan Allah terjadi. Untuk semua orang, lapisan masyarakat, tua, muda, anak-anak remaja, anak-anak balita, perempuan laki-laki, kau jamah Tuhan. Pulihkan keadaan mereka. Kami merindukan generasi kami. Diselamatkan dan dipulihkan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Mereka yang ada duduk-duduk di pinggir jalan, mereka yang ada di kafe, mereka yang nongkrong-nongkrong di tempat tongkrongan, biarlah malam hari ini Tuhan, hatimu, tanganmu menjamah mereka Tuhan, memulihkan keadaan mereka Tuhan. Orang-orang yang ada di kos-kosan, mereka yang lagi melakukan mungkin mabuk, mungkin melakukan hal tidak baik, biarlah hari ini Tuhan lawat mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga Kristen Tuhan, bahkan setiap keluarga-keluarga yang ada, pulihkan dari setiap perceraian Tuhan. Bahkan kalau ada yang mau cerai malam hari ini, Engkau batalkan di dalam nama Yesus. Sebab Allah tidak menghendaki perceraian. Tuhan bisa memulihkan setiap rumah tangga yang hancur. Hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak mereka. Dan hati anak-anak akan kembali ke bapak mereka. Tuhan pulihkan setiap keluarga-keluarga kami. Keluarga-keluarga Kristen dan semua keluarga. Tuhan pulihkan. Jadi baru adanya. Di dalam nama Yesus berkati semua setiap kampung halaman kami. Ada di Toraja, Morowali, Poso, Napu, Palolo, Kulawi. Tuhan kau pulihkan daerah-daerah kami, desa-desa kampung halaman kami, kepala desanya semuanya Tuhan, para pejabat-pejabat desa Tuhan pulihkan mereka, selamatkan mereka, kota kami juga, RT, RW, lurah, camat Tuhan semua pulihkan Tuhan, pulihkan, bahkan mereka bekerja dengan jujur, tanggung jawab, mereka bekerja dengan setia untuk kesejahteraan masyarakat kota Palu. Terpujilah Tuhan, kami bangga dan kami senang Kau tempatkan kami di kota Palu dan kami berdiri untuk memenangkan kota ini Tuhan. Bahkan untuk anak-anak muda di kota Palu, di Sulawesi Tengah. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang baik dan selalu baik bagi kami. Haleluya dalam nama Yesus. Amin. Kita masih tetap berdiri saudara, kita akan pulang dengan sukacita. Kita angkat pujian Tuhan Allah beserta Engkau. Bertepuk tangan. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah
Mari saudara-saudara, kita akan pulang dengan sukacita, kita akan pulang membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus. Aku berdoa hari ini engkau diberikan iman yang baru, iman yang kuat, iman yang tahan uji. Tuhan memberikan engkau hati yang penuh dengan sukacita, melimpah dengan ucapan syukur. Aku berdoa pekerjaanmu diberkati Tuhan. Income-mu ada peningkatan dalam nama Yesus. Aku berdoa pendidikanmu, kuliahmu, sekolahmu diberkati. Biaya-biaya perkuliahan Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan engkau hikmat pengertian dan segala pengetahuan yang baru diberikan kepadamu. Sehingga engkau hidup berbeda. Engkau hidup takut akan Tuhan. Dan roh Tuhan, roh takut akan Allah menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah membawa berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua berkata, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ibadah kita sudah selesai.